Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, kami kelompok 4. Saya sendiri, Ayu Novitasari, berasal dari UPTD SDN 219 Impres Panambungan. Di sebelah kanan saya Nursyam Anugrah dari UPTD SMPN 5 Mandai. di sebelah kiri saya, Fatmawati Baso dari UPTD SDN 42 Cambaya. kami dari Angkatan 9, calon guru penggerak Kabupaten Maros. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Fatma. Apa kabar nih Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ayu. Jadi tujuan saya datang ke sini itu ingin melakukan observasi kepada Ibu Ayu ketika Baik. akan melakukan coaching nantinya. Siap Nah, Ibu. baik Bu Ayu, kalau boleh saya akan melihat sebentar Ibu Ayu akan melakukan coaching kepada coachingnya Bu Ayu. Boleh? Siap Ibu. Nah, baik Bu Ayu. Nah, ketika melakukan observer ini, adapun rubrik penilaian yang akan saya nilai itu ada 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, selain prinsip coaching ini, ada juga kompetensi coaching. Seperti yang kita ketahui, bahwa prinsip coaching itu yang pertama adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian presence atau kehadiran penuh, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Bagaimana Bu Ayu? Apakah Ibu Ayu sudah memahami rubrik penilaian yang sudah saya katakan tadi? Baik Ibu. Nah, pada rubrik penilaian yang akan Ibu terapkan pada proses coaching kali ini ialah di mana Ibu akan menilai tentang prinsip coaching dan Ibu juga akan menilai tentang kompetensi coaching. Seperti itu Ibu ya. Baik. Baik Bu Ayu. Nah, dari 3 kompetensi coaching tadi yang saya sebutkan itu, nah manakah kemudian yang ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu ungkapkan tadi, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran penuh atau secara presence, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, baik Ibu. Saya perlu bantuan Ibu untuk mengembangkan ketiga kompetensi yang telah Ibu ungkapkan tadi. Baik, jadi Ibu ingin kita mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut. Nah, kalau secara spesifik nih, ketika kita akan melakukan coaching, apakah ada yang ingin spesifik dari ketiga kompetensi itu yang kemudian ingin saya ambil? Oke, baik Ibu. Nah, untuk secara spesifiknya barangkali lebih kepada mendengarkan secara aktif Ibu, untuk lebih spesifiknya Ibu. Baik, mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian apa nih kira-kira yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ini? Ibu, untuk pencapaian indikator sendiri di sini, jika saya telah mampu mencapai proses prinsip coaching, yaitu di mana yang pertama ada proses kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga proses mengoptimalkan potensi. Nah, selanjutnya untuk di proses peningkatan kompetensi proses coaching Ibu, yang dimana yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran secara penuh, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi indikatornya kemudian adalah ketika Ibu mampu untuk melaksanakan prinsip coaching dan juga kompetensi coaching ya Bu Ayu ya? Betul sekali Ibu. Baik Ibu. Nah, kapan nih kita bisa memulai proses coachingnya Bu Ayu? Boleh Ibu, saat ini juga kita Baik. melakukannya. Nah, di ruangan mana nih kita Bu Ayu akan melakukan proses coaching? Kebetulan di ruang sini saja Ibu, kita bisa sambilan saya akan memanggil coach saya untuk membersamai kita di proses pertemuan kali ini Bu. Baik Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Nursyam. Waalaikumsalam, sore Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nursyam? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, Pak Nursyam, kemarin ada pesan nih dari Pak Nursyam. Saya melihat Pak Nursyam memiliki problem yang ingin Pak Nursyam ungkapkan secara langsung. Nah, saat ini kita sudah bertemu secara langsung Pak Nursyam. Kira-kira apa nih problem yang dihadapi Pak Nursyam saat ini? Begini Bu, jadi sebenarnya ini terkait manajemen waktu Bu. Jadi saya kewalahan antara mengatur waktu
Kebetulan kan saya mengikuti pendidikan guru penggerak dengan waktu proses belajar mengajarnya di sekolah. Oke, baik. Jadi permasalahan dari Pak Nursyam saat ini, Pak Nursyam agak sedikit kesusahan ya mengatur waktu Pak Nursyam, di mana manajemen waktu dalam proses belajar mengajar keseharian Pak Nursyam dan proses pendidikan Pak Nursyam yang saat ini Pak Nursyam jalani. Oke, baik Pak Nursyam. Tujuan pembicaraan hari ini apa ya Pak Nursyam? Jadi untuk pertemuan ini saya sangat berharap mudah-mudahan nantinya saya bisa memanajemen waktu dan mengatur waktu dengan baik, Bu. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, Pak Nursyam tadi mengungkapkan bahwa Pak Nursyam agak sedikit kesusahan mengatur manage waktu Pak Nursyam ya, di mana proses belajar mengajar Pak Nursyam dan proses pendidikan yang saat ini Pak Nursyam jalani. Nah, Pak Nursyam bisa diceritakan lebih detail nggak nih bagaimana Pak Nursyam sehingga bisa agak sedikit kesusahan memanage waktu Pak Nursyam ketika menghadapi proses belajar mengajar di sekolah dan proses pendidikan Pak Nursyam yang saat ini Pak Nursyam jalani. Jadi begini, Bu, jadi tadi saya bilang yang pertama itu mengalami kewalahan dalam manajemen waktu. Nah, biasanya saya di sekolah itu mengajar dari setengah 8 sampai 2. Kemudian biasanya saya tinggal dulu sebentar, jam 2 baru kembali ke rumah. Nah, kemudian di guru penggerak ini kita biasanya dihadapkan dengan berbagai macam tugas yang padat, Bu. Jadi biasanya saya terlambat untuk mengupload tugas yang diberikan oleh instruktur atau fasilitator, Bu. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, Pak Nursyam di sini sedikit kewalahan mengatur waktunya, di mana Pak Nursyam mengatakan bahwa Pak Nursyam mengajar di jam 8 hingga waktu duhur ya Pak Nursyam ya. Oke, di waktu duhur itu Pak Nursyam lagi menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke rumah. Nah, di pukul 2 Pak Nursyam kembali lagi menjalani proses pendidikan calon guru penggerak ini ya Pak Nursyam ya. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, saat ini Pak Nursyam, ketika Pak Nursyam menghadapi posisi yang kewalahan tadi ini, apa sih yang sebenarnya membuat Pak Nursyam kewalahan ketika Pak Nursyam mengatakan bahwa di pukul 2 ini Pak Nursyam baru menjalani proses pendidikannya. Di pukul 2-nya ini apa nih yang menghambat Pak Nursyam ketika Pak Nursyam menjalani kewalahan untuk mengatur waktu Pak Nursyam? Jadi biasanya kan di pukul 2 itu kan saya baru sempat membuka, kan kebetulan di pendidikan guru penggerak ini kami memiliki alur yang namanya Merdeka yang disematkan dalam sebuah LMS atau Learning Management System. Di situ terdapat berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dan biasanya kalau saya kembali ke rumah pukul 2, Bu, saya baru menyempatkan membuka LMS itu. Dan biasanya di situ di pukul 3 kita sudah melakukan rukol atau ruang kolaborasi bersama teman-teman. Jadi waktu pengerjaan tugas saya itu cuma pukul 2 sampai pukul 3 itu. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, di mana Pak Nursyam tadi mengungkap bahwa di alur pendidikan Pak Nursyam ini, ketika Pak Nursyam sudah tiba di rumah pukul 2, nah pukul 2 juga Pak Nursyam membuka laptopnya Pak Nursyam juga, itu sedikit kira-kira kekurangan waktu begitu Pak Nursyam ya, di mana ketika jam 2 Pak Nursyam membuka laptop, nah sementara ada tugas yang belum terselesaikan. Nah, sementara Pak Nursyam sudah melaksanakan pertemuan di pukul 3. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, kira-kira apa nih rencana Pak Nursyam ke depannya untuk menghadapi hal tersebut? Jadi terkait rencananya, Bu, saya paling tidak harus menyiapkan waktu tertentu, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS. Mungkin waktunya itu bisa saya lakukan ketika malam harinya. Biasanya di situ ada waktu yang lowong, Bu, bisa saya gunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, rencana Pak Nursyam ke depannya, Pak Nursyam akan memanfaatkan waktu di malam hari untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diselesaikan oleh Pak Nursyam. Oke, baik Pak Nursyam. Nah, ketika Pak Nursyam menyampaikan rencana Pak Nursyam ini, ada tidak hambatan yang Pak Nursyam akan temui ke depannya seperti apa? Terkait hambatan, karena ini biasanya saya kalau malam hari, Bu, kebetulan saya juga punya anak kecil di rumah. Jadi biasanya itu kalau anak-anak tidak tidur pada
jam-jam 8, maka otomatis waktu itu tidak dapat saya gunakan untuk mengerjakan LMS, kecuali anak-anak bisa tidur lebih awal, maka waktu itu bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS. Oke, baik. Nah, Pak Nursyam, tadi kalau Pak Nursyam menghadapi mengerjakan tugas di malam hari, Pak Nursyam memiliki hambatan, yaitu di mana Pak Nursyam terhambat oleh keluarga Pak Nursyam ya. Iya. Baik, Pak Nursyam. Nah, dari ketika Pak Nursyam menghadapi hambatan yang ditemui di malam hari, yaitu bersama dengan keluarga. Nah, rencana lain Pak Nursyam, kira-kira Pak Nursyam siapkan ke depannya seperti apa nih Pak Nursyam kalau menghadapi hambatan di malam hari? Nah, jadi terkait rencana selanjutnya Bu, karena biasanya malam hari itu ada hambatan, saya menyiapkan khusus mungkin di waktu subuh, setelah sholat subuh mungkin bisa saya gunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas-tugas saya selama pendidikan guru penggerak ini. Wah, luar biasa sekali nih Pak Nursyam. Nah, bincang-bincang kali ini Pak Nursyam memanfaatkan waktu subuh lagi ya Pak Nursyam ya. Wah, amazing. Nah, di sini Pak Nursyam mengungkapkan bahwa di malam hari ketika Pak Nursyam diganggu oleh keluarga Pak Nursyam, maksudnya ini ada sejumlah hambatan yang Pak Nursyam hadapi, maka Pak Nursyam memanfaatkan lagi waktu di subuh hari ya Pak Nursyamnya. Itu saya rasa luar biasa sekali. Pak Nursyam mengungkapkan bahwa di subuh hari Pak Nursyam akan memanfaatkan Pak Nursyam di subuh hari nih ya Pak. Nah, di subuh hari ini Pak Nursyam kira-kira membutuhkan dukungan apa nih ke depannya untuk melaksanakan segala rencana Pak Nursyam ini? Mungkin yang paling utama Bu, dukungan dari keluarga, karena secara umum biasanya pekerjaan tugas itu saya lakukan di rumah dan otomatis bersentuhan langsung dengan keluarga. Oke, baik Pak Nursyam. Wah, ternyata Pak Nursyam di sela-sela kesibukan Pak Nursyam ini membutuhkan sepenuhnya dukungan keluarga ya. Oke, baik Pak Nursyam. Dari segala rencana satu Pak Nursyam yang Bapak Nursyam tadi ungkapkan, dan rencana kedua lagi yang Pak Nursyam ungkapkan, kira-kira kapan nih ke depannya Pak Nursyam akan menjalani rencana-rencana dari Pak Nursyam ini? Untuk waktunya Bu, mungkin bisa saya lakukan secepatnya, karena penugasan di LMS ini mempunyai jangka waktu yang sudah ditentukan, jadi secepatnya Bu. Oke, baik Pak Nursyam. Wah, luar biasa nih. Kita tidak rasa nih Pak Nursyam, kita sudah tiba di penghujung acara atau di penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Nah, kedepannya Pak Nursyam akan mengatakan rencana yang Pak Nursyam saat ini Pak Nursyam rencanakan itu akan dilakukan segera mungkin ya Pak Nursyam ya. Oke, baik. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak Nursyam ya, sesuai dengan yang Pak Nursyam harapkan. Oke, baik Pak Nursyam. Karena kita sudah tiba di penghujung pembicaraan, bagaimana ya perasaan Pak Nursyam pada sore hari ini setelah mengungkapkan kerisauan Pak Nursyam? Jadi untuk perasaan ya sedikit lega Bu, karena bisa melakukan berbagi informasi terkait bagaimana yang saya alami selama ini, dan untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya, dan perasaan yang tadinya kewalahan bisa mengatur waktu kembali, memanage waktu dengan baik. Amin Pak Nursyam. Pak Nursyam, kedepannya kita rencanakan lagi ya pertemuan berikutnya Pak Nursyam untuk melihat sejauh mana nih perencanaan Pak Nursyam bisa berjalan dengan baik kah, atau sudah sesuai dengan harapan kah? Begitu ya Pak Nursyam ya. Pak Nursyam. Oke, baik Pak Nursyam. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Yuk Ibu, kita ke sebelah. Mari. Mari Pak. Mari Pak. Terima kasih banyak. Iya. Baik Bu Ayu, jadi tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu Ayu lakukan bersama dengan coachingnya Ibu. Nah, bagaimana kemudian Ibu Ayu menilai diri Ibu Ayu sendiri tentang kompetensi coaching yang Ibu lakukan? Baik Ibu. Nah, tentang kompetensi coaching. Nah, yang saya pahami di sini ada 3 Ibu. Yang pertama itu hadir sepenuhnya atau presence. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga pemberian pertanyaan berbobot. Nah, untuk ketiga kompetensi ini Ibu,
selama proses coaching tadi, saya merasa bahwa ketiga kompetensi yang saya lakukan tadi itu belum terlalu maksimal. Nah, saya mengatakan bahwa belum terlalu maksimal karena saya merasa bahwa di dalam kompetensi coaching yang saya jalani tadi itu, saya merasa yang belum terlalu maksimalnya itu ada di kompetensi kedua, Ibu, yaitu mendengarkan secara aktif. Baik, oke. Nah, kenapa kemudian Ibu Ayu menilai bahwa di kompetensi kedua ini Ibu Ayu tidak maksimal? Oke, baik Ibu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saya merasa saya tidak maksimal untuk di kompetensi yang kedua ini? Nah, saya merasa selama proses coaching tadi itu, saya merasakan sebenarnya kurang nyaman, Ibu. Nah, kurang nyamannya itu karena mengenai ruangan yang telah kita lakukan untuk proses coaching itu sebenarnya belum terlalu bagus untuk melaksanakan proses coachingnya. Dimana yang pertama karena ini adalah sebuah kafe yang tentunya banyak orang yang berlalu lalang, berdatangan, banyak juga kendaraan, sehingga saya merasa saya tidak maksimal menjalankan proses mendengar secara aktif, Ibu. Seperti itu. Nah, apakah Ibu Ayu juga ingin mendengarkan hasil observasi saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Dengan senang hati, Ibu. Baik Bu Ayu, jadi seperti ini untuk kompetensi coaching sendiri yang 3 itu menurut saya itu Ibu sudah lumayan bagus. Nah, tapi tadi itu Ibu meminta untuk lebih spesifik kepada yang mendengarkan aktif. Nah, kalau menurut saya di mendengarkan aktif ini Ibu Ayu sudah bagus ketika Ibu Ayu sudah mampu untuk mengulang kembali kata-kata kunci yang disebutkan oleh coachingnya Ibu. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa Ibu Ayu cukup mendengarkan aktif seperti itu. Nah, kemudian dari kata kunci itu kemudian Ibu Ayu kembangkan untuk menggali potensi dari coachingnya Ibu. Nah, itu sudah membuktikan bahwa Ibu Ayu sudah melakukan pendengar yang aktif seperti itu Bu Ayu. Nah, bagaimana kemudian Ibu Ayu mendengar penilaian saya? Alhamdulillah. Saya rasa saya tadi merasa kurang maksimal, Ibu. Namun setelah mengenai dari hasil proses pengamatan Ibu, itu Ibu merasa bahwa saya sudah mendengarkan secara aktif dengan pemberian umpan balik dan mengulang kembali permasalahan yang diungkapkan oleh si coach saya. Saya merasa tadi saya belum maksimal ya, karena memang barangkali Bu ya, karena saya dominan kepada auditori, jadi tentunya mungkin yang mengganggu fokus saya. Itu yang saya merasa bahwa kompetensi yang kedua ini, yang mendengarkan aktif ini, yang perlu saya kembangkan lebih lagi dan lebih lagi, Ibu. Baik Bu Ayu. Nah, kalau Bu Ayu merasa bahwa kompetensi yang kedua ini belum terlalu maksimal, apa nih yang kemudian Ibu Ayu akan lakukan selanjutnya? Baik, yang akan saya lakukan selanjutnya, yang dimana tadi saya telah merencanakan dengan coach saya untuk pertemuan selanjutnya, mendengarkan sejauh mana rencana kedepannya akan berjalan, apakah sesuai dengan harapannya atau belum. Nah, kedepannya saya yang akan merekomendasikan tempat untuk bertemu, Ibu. Baik. Ya, dimana ketika tidak ada lagi yang mengganggu proses pendengaran saya, yang bisa merasa bahwa saya tidak terganggu dalam proses mendengarkan ini, sehingga saya bisa maksimal mendengarkan apa ini permasalahan yang bisa saya lebih gali lagi lebih dalam, Ibu. Dari permasalahan coach saya. Luar biasa ini Ibu Ayu sudah memikirkan rencana ke depannya untuk memperbaiki kompetensi mendengarkan aktif ini Bu Ayu ya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Ayu kemudian akan melaksanakan rencana ini, kemudian dengan siapa dan di mana kira-kira tempat yang recommended menurut Ibu Ayu? Oke, baik Ibu. Nah, yang pertama ketika saya melakukan proses ini dengan coach saya sendiri, Bu, kedepannya barangkali saya merekomendasikan tempat yang lumayan lah untuk kita bisa melakukan proses diskusi. Bisa jadi ini kita lakukan di sekolah, tapi prosesnya dilakukan setelah peserta didik itu sudah pulang, Ibu. Baik. Nah, yang kedua, siapa yang akan saya libatkan? Tentunya coach saya sendiri. Nah, di luar dari itu, Ibu, dari masukan yang Ibu sampaikan tadi itu, kapan, di mana dan siapa lagi saya akan melaksanakannya,
saya akan melakukan ini proses diskusi sebelumnya dengan rekan sejawat di luar sekolah saya, Ibu, tentunya. Dan yang selanjutnya yang akan saya libatkan juga itu kepala sekolah saya, di mana saya akan melaporkan hasil dari umpan balik dari Ibu sendiri, masukan dari Ibu ketika saya merasa bahwa ini yang perlu saya kembangkan lebih maksimal lagi, Bu. Seperti itu. Baik Bu Ayu, waduh luar biasa ini Bu Ayu pemikirannya ya. Semoga kedepannya Ibu Ayu untuk lebih meningkatkan keterampilan coaching, kompetensi coaching yang Ibu Ayu akan terapkan nantinya. Baik Bu Ayu, jadi hasil observasi ini sudah saya tuliskan pada rubrik penilaian saya. Semoga ini bisa menjadi referensinya Ibu Ayu untuk bisa lebih baik lagi ya Bu Ayu ya. Amin, Ibu. Oke. Nah Ibu Ayu, pertanyaan terakhir nih, apa nih yang kemudian Ibu Ayu rasakan setelah kita melakukan observasi ini? Nah, yang pertama ini, Bu, yang perlu saya ungkapkan kepada Ibu, rasa yang pertama yang bisa saya berikan itu lega. Nah, untuk legahnya sendiri ini ketika saya di proses observasi oleh Ibu, saya mendapatkan masukan dari Ibu sendiri yang tentunya ini membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya sejauh mana lagi yang bisa saya kembali menguliknya. Terus dimana ketika Ibu memberikan umpan balik yang sangat positif, Ibu, itu tidak membuat saya juga berada di posisi yang saya sudah mendengarkan secara aktif nih. Nah, tentunya ini menjadi catatan lagi untuk saya, menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri ke depannya, harus lebih lagi meningkatkan ketiga kompetensi coaching yang telah kita laksanakan pada proses coaching ini, Bu. Seperti itu. Baik Bu Ayu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup Bu Ayu ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya pamit undur diri dulu Bu Ayu. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi